ke sana. Tetapi lagi-lagi ketika kita lihat ya seperti apa ya, anak SMA mengerjakan tugas itu seperti anak SMP, seperti anak SD. Sepintas saya bayangkan itu kurang ada utility-nya. Kita ingat aksiologi itu adalah dulce et utility, aksiologi. Dari kata aksio itu guna manfaat, atau bisa disebut etik, logos itu perbincangan, jadi ilmu tentang etika, ilmu tentang kegunaan dan manfaat. Kegunaan dan manfaatnya sepintas memang ya berguna, mungkin dengan pengalaman belajar membuat tugas-tugas itu ya secara penerapan filsafat ilmu pada jembatan aksiologis itu kita berproyeksi. Kalau aksiologi itu berproyeksi pada makosid, tujuan dan solusi, ya kalau ontologi berorientasi. Ontologi itu pengenalan, orientasi pada kajian materialnya. Yaitu ontologi. Aksiologi itu berproyeksi. Proyeksi itu masa depan yang akan kita raih, akan kita capai. Dalam konteks pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam, Dirasat Islamiyah, jadi aksiologinya ya secara garis besar ada dua, yaitu kebaikan dan kebahagiaan tadi, yang kemudian dari konsep kebaikan dan kebahagiaan tadi kemudian di breakdown menjadi definisi operasional dalam bahasa kualitatif atau variabel dalam bahasa kuantitatif. Dari DO tadi turun menjadi indikator, dari indikator menjadi item, item jadi sub item dan seterusnya. Jadi ini perlu dipahami oleh apalagi mahasiswa program magister ya, harus mengerti peristilahan ini. Walaupun kadang-kadang bagi yang menganggap ini sesuatu yang baru sulit untuk mencerna ya, mentelaah itu semua. Tapi kita harus memaksakan diri untuk terbiasa mendengar peristilahan yang di kalangan awam itu dianggap terlalu syarat dengan permainan kata-kata. Ya, wah bahasanya melangit lah, bahasanya yang terlalu sulit untuk dijangkau lah dan seterusnya. Tapi di dunia akademik hal seperti ini yang memang menjadi budaya, menjadi kebiasaan dan sesuatu yang lazim dan harus kita ikuti pola-pola peristilahan seperti ini. Dalam bahasa yang lebih konkret, Bapak Ibu sebagai mahasiswa magister itu harus pandai-pandai melakukan pembahasaan, linguisasi, pembahasaan. Bahasa itu kan language, lugah. Bahasa itu adalah apa-apa yang diucapkan berupa kata-kata, berupa kalimat, jumlah dan seterusnya ya, kata-kata, kalimat yang disampaikan pada orang lain. Kita sebagai seorang communicator menyampaikan message kepada komunikan, orang yang menerima komunikasi dari kita. Hubungan timbal balik resiprosikal antara communicator dengan komunikan itulah yang dinamakan dengan komunikasi. Sehingga pada konteks akademis ini, setelah kita menjelajah, kemudian setelah kita mengembara, setelah kita mengarungi, setelah kita mengangkasa di belantara, di langit, di hutan filsafat, apalagi filsafat yang disandingkan dengan filsafat pendidikan agama Islam, maka akan menjadi sia-sia dan seperti menara gading kalau tidak segera diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru, berprofesi sebagai kepala madrasah, kepala sekolah, pengawas, bahkan yang berprofesi pada mungkin di Kemenak ya, Departemen Agama sebagai punya bidang fungsional yang bermacam-macam. Lagi-lagi apalah arti ilmu? Jadi ilmu itu tidak akan bermakna manakala tidak menapaki tangga tertinggi dari ilmu, yaitu kebijaksanaan. Al-hikmah muntahal ilmi. Jadi hikmah, kebijaksanaan itu adalah puncak dari segala ilmu. Sementara ilmu sendiri, al-ilmu nurut, ilmu yang hayalah yang macam-macam ya. Ilmu itu sains, yang kalau kita preteli ya kita breakdowning lagi, ilmu itu adalah konsep ismun, pengetahuan, knowledge yang
Jadi ilmu itu adalah konsep pengetahuan, knowledge, ismun yang memiliki persyaratan. Untuk menjadi ilmu maka pengetahuan harus punya syarat bla 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 bla. Sudah saya sampaikan di pertemuan pertama dulu. Setelah saya baca dari tugas-tugas Bapak Ibu, belum ada yang menyampaikan itu. Ada yang singkat cuma 1,5 halaman, ada yang sampai 5 halaman, 7 halaman, bahkan ada yang sudah mengerjakan sampai pertemuan ke-7. Membahas stoicism, epikureanism, logika nubuat, itu semuanya ya sudah ada satu mahasiswa yang sudah mengerjakan sampai ending, sampai akhir, ya sudah nggak apa-apa. Tapi silakan nanti apa yang disampaikan itu adalah mengintisarikan apa yang menjadi pokok perbincangan diskusi kita, ya kemudian disandingi, disisipi dengan penjelasan-penjelasan lain yang disanadkan atau direferensikan dari buku, dari pembacaan Bapak Ibu, dari pengetahuan Bapak Ibu, ya. Syukur-syukur itu memang ada footnote-nya. Kalau tidak ada enggak apa-apa. Kita boleh-boleh saja. Yang menjadi permakluman di situ di tengah situasi kondisi dunia ilmiah, dunia akademik yang sangat tertib, murokab dan yang tertata, terstruktur, bahwa setiap opini, setiap pendapat atau apapun harus merefer, ada footnote di situ. Ini menurut siapa, menurut siapa, menurut siapa. Tapi jangan lupa bahwa kalau yang dipertanyakan menurut siapa, maka yang menjadi pokok perbincangan adalah kebenaran yang ada 5. Kebenaran empiris, kebenaran rasional, kebenaran saintifik, ilmiah, kebenaran intuisi, dan kebenaran dogmatik. Yang kebenaran itu gifted, terberikan, tidak bisa dibantah, tak terbantahkan kebenaran yang dogmatik tadi. Karena sumbernya, kebenaran dogmatik itulah sumbernya dari Sang Maha Sumber. Wajibul wujud. Jadi wujud yang wajib yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kebenaran yang mutlak kok. Yang mutlak, absolut, tapi yang nisbi, yang 4 ini nisbi. Enggak mutlak. Bisa objektif, bisa subjektif, bisa kebenaran yang asumtif, kebenaran yang harus dibuktikan. Kebenarannya namanya asumsi. Asumsi sesuatu yang dianggap benar tapi perlu dibuktikan benar atau salahnya. Itu asumsi. Atau dengan bahasa lain meta teori. Meta itu lemah, teori itu penjelasan. Jadi penjelasan lemah, meta teori sama dengan asumsi, assumption. Jadi peristilahan seperti ini harus Bapak Ibu terbiasa. Tidak saja terbiasa mendengar, tapi sudah terbiasa secara otomatis di benak kita itu sudah bisa langsung mengkonstruksi makna di situ. Mengkonstruksi makna. Ya, kita mendengar kata epistemologis sudah terbayang di benak kita, terbesit sudah. Aksiologi terbesit sudah. Asumsi terbesit sudah. Hipotetik dari bahasa kuantitatif, hipolematesis itu pernyataan. Meta teori, teori itu penjelasan, meta lemah. Jadi hipotetik, meta teori itu sama. Sama, tinggal penggunaannya pada konteks apa. Meta teori, hipotesis, ya. Kemudian cara berpikir berkaitan dengan ini. Saya ingin mereview lebih tebal lagi pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Jadi cara mereview tentang kesahihan pengetahuan kita, itu ada dua pendekatan, ada 2 model ya. Yang pertama secara skeptisism, skeptik. Yang kedua secara a posteriori. Kalau skeptik itu adalah mendekati kritik. Kita enggak, masih ragu-ragu. Kita diwajibkan ragu-ragu dengan bahkan pengetahuan kita sendiri. Kita boleh enggak yakin dengan pengetahuan kita sendiri sebelum kita menemukan keyakinan yang mendekati mutlak. Ya, untuk mendekati itu maka kita harus negosiasi dengan subjek lain. Misal kita dari antah berantah gitu ya, kita enggak punya teman, enggak punya kawan, tapi kita di situ gifted, diberi
apa fadol keutamaan dari Allah, kita tahu ini bantal, ini kursi, ini jendela gitu ya. Nah, apa yang menjadi sebutan bagi pribadi kita, itulah pengetahuan kita. Itu harus dikonfirmasi dengan orang lain, dengan subjek lain. Makanya terhadap pengetahuan kita sendiri pun kita harus skeptik. Skeptik itu apa? Ragu-ragu. Nggak yakin nih, gue harus konfirmasi pada orang lain. Itu skeptis. Fahamnya disebut skeptisism. Skeptik. Yang sebaliknya adalah a posteriori. A posteriori itu belum udah yakin aja. Biasanya orang-orang yang menyelam di lautan ad-din, di lautan agama, itu memang syarat awalnya adnal halajnya, requirement-nya, persyaratan awalnya itu ya, itu harus yakin duluan. Sebagaimana abad pertengahan di middle period itu, di mana kaum gereja itu mendengungkan, menyuarakan credo ut intelligrum. Credo, yakin. Intelligrum, intelijen, paham belakangan. Yang penting yakin aja, paham belakangan. Itu adalah kaum gereja di abad 10 yang tanpa mereka sadari mereka terpengaruh dengan menyeruaknya agama baru, agama samawi sebagai penyempurna dua agama samawi sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya, yang mereka sebut Jewish dan Christianity, ya, mereka menyebut dirinya itu Jewish sama yang Yahudi. Christianity itu iman Kristiani, mereka menyebutnya. Dua agama samawi ini kemudian dilengkapi dengan agama samawi terakhir, yaitu dinul Islam, ya, sehingga peristilahan kemudian muncul. Walaupun bila kita tarik akar katanya itu nggak jauh beda, macam Firdaus bahasa Arab ya, itu dari kata paradisu, paradise, Firdaus, paradise, paradisu. Jadi ending dari semuanya, kita harus mampu menerapkan untuk apa sih belajar filsafat pendidikan Islam itu. Kita harus merujuk, memproyeksikan pada, mengorientasikan pada ontologi, asal usul, baik ngomong bahan kajian material dan formilnya, ngomong epistemologi ya harus ngomong bagaimana kita membangun epistem pengetahuan, maka di situ akan berkaitan dengan pemahaman, kognitifikasi, pemahaman, mengkonstruk pemikiran di alam benaknya, di aklunnya. Itu epistem. Ketika aksiologi, kita akan menjelajahi proyeksi, ujung dari kegunaan dan manfaat yang kita pelajari. Core PAI itu, inti dari pendidikan agama Islam adalah kita mempelajari dinul Islam, ya, pada dimensi tarbiyah, pada dimensi pendidikannya. Sehingga Bapak Ibu harus mengetahui pendidikan itu dari sisi makan, dari sisi tempat, ya, dari sisi matan, substansi, esensi, matan, makan, zaman, dari sisi waktu, kronologinya, harus dibedah oleh Bapak Ibu sebagai mahasiswa program Pascasarjana, sehingga pola pemikiran yang ada di benak kita, pola implementasi pada perbuatan, kemudian pola merasakan itu, bila ketiga-tiganya itu berjalan secara simultan, maka dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu akan kafah, komprehensif, holistik, integralistik. Sehingga Bapak Ibu modal dasarnya ketika masuk ke belantara hutan, angkasa, jalan filsafat, ya mau nggak mau tetap harus skeptik duluan, ya, syukur-syukur kritis. Tapi di konten keyakinan, Bapak Ibu, bicara konten keyakinan, ini sudah ngomong keberagamaan.
keberagamaan, bisa menurut Glock ya, tentang religiosity dalam bahasa Indonesia sudah diadopsi menjadi religiositas. Religiositas itu sudah diadopsi ke bahasa Indonesia ya, tentang keberagaman itu yang ada 5 dimensi itu. Silakan nanti Bapak Ibu harus paham 5 dimensi keberagamaan, bukan keberagaman. Kalau keberagaman itu diversifikasi, diferensiasi. Tapi kalau keberagamaan kita sering keliru. Antara keberagamaan dan keberagaman itu berbeda. Keberagaman itu pluralisme, ya. Keberagamaan itu religiosity. Kemudian diadopsi menjadi religiositas. Ada pemahaman, ya. Kemudian ada penerapan. Penerapan itu ada 2, pengalaman dan pengamalan, ya. Kemudian ada keyakinan. Nah, itu ada 5 elemen, ada 5 dimensi. Silakan Bapak itu harus sudah di luar kepala sudah. Tidak hanya di benak saja itu sudah keluar semua, karena sudah dianggap kalau di luar kepala itu bukan berarti kita menafikan ya, tidak, tapi di luar kepala itu Bapak Ibu sudah inherent itu melekat ya, inherent. Jadi silakan, ada banyak item yang harus Bapak Ibu secara otoritatif harus dikuasai betul ya. Konsekuensi dari kuliah di program Magister Pendidikan Agama Islam ini ya harus kafah. Tidak sekedar Bapak Ibu terima ketika program S1 dulu ya. Apapun prodi Bapak Ibu ya, saya yakin di sini ada yang bukan dari prodi pendidikan, tarbiyah. Ada yang dari prodi umum ya. Dari psikologi, dari apapun itu, tapi kita belajar apapun itu ya kalau secara filsafat ilmu ya ternyata jalan itu yang harus dilalui ya sama ya, tinggal menyesuaikan, tinggal mengejas saja. Jadi perlu dan patut Bapak Ibu pahami, dari sekian yang kita bahas itu Bapak Ibu harus skeptik. Ya. Skeptik dalam metodologi. Misalkan ada fakta, ada konsep, ada prinsip, ada prosedur. Ketika ngomong prosedur Bapak Ibu harus skeptik. Tapi pada prinsip itu keyakinan tunggal yang nggak bisa dikoyak. Nanti saya jelaskan pada logika nubuat. Bagaimana menerapkan pola atau pattern of prophet logic, logika nubuat ini ya, bahasa Inggrisnya prophet logic, logika nubuat ini. Jadi itu sangat-sangat mendasar dan akan bisa memberi driving, mengarahkan cara pandang kita, view kita, baik mereview, menginterview maupun menginterview. Namanya view pandangan, itu Bapak Ibu mampu mereview. Review itu gabungan antara interview keluar dan interview ke dalam. Outer itu interview, inner itu interview. Kalau digabung menjadi review. Review memandang dan terus memandang, baik ke dalam maupun keluar. Itu nanti endingnya, destinasinya ke situ nanti. Jadi Bapak Ibu sementara masih semester 2 ya. Itu kan sudah ada banyak mata kuliah yang sudah Bapak Ibu telan di situ, telan mentah-mentah. Itu nanti seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu seperti mozaik, serpihan pecahan yang harus Bapak Ibu satukan secara komprehensif ya, menjadi bahan kajian material Bapak Ibu, kemudian harus ditingkai dengan menjadi kajian formil, kemudian harus difahami, tidak cukup difahami, harus diterapkan. Agar apa? Tidak diterapkan maka kita tidak akan sampai pada resolusi, pada makosid, pada tujuan akhirnya nggak akan sampai. Untuk sampai pada makosid, tujuan kemanfaatan secara aksiologis, maka harus diterapkan, harus diimplementasikan. Implementasi itu ada 2, ada penerapan, ada pelaksanaan. Ya, ada penerapan, ada pelaksanaan. Silakan dicari apa bedanya. Beda antara penerapan dan pelaksanaan pada konsep implementasi. Kita sering tumpang tindih di situ. Ya, silakan Bapak Ibu lacak. What differentiation between penerapan and pelaksanaan. Yang satu eksekusi, ini penerapan. Kita menerapkan, aplikasi ya, penerapan itu aplikasi, applied. Ya. Kalau melaksanakan, mengeksekusi.
Aplikasi dan eksekusi itu bagian dari implementasi. Karena prodi pendidikan agama Islam itu ya salah satunya akan bicara itu, ngomong evaluasi ya. Ngomong evaluasi itu adalah mengevaluasi apa? Mengevaluasi aplikasi penerapan dan apa satunya eksekusi pelaksanaan. Dari apa? Dari segala yang direncanakan. Dari segala yang direncanakan. Itu harus diterapkan, dilaksanakan, baru bisa dievaluasi. Evaluasinya apa? Apakah penerapan dan pelaksanaan sudah sampai di tujuan akhir, di terminalnya? Ya, itu PAI. Bapak Ibu harus paham itu sebagai seorang guru. Ya, di apa manajemen seorang pendidik itu juga nggak bisa lepas, seorang lulusan atau magister PAI itu nggak bisa lepas dari pengelolaan kelas, ya, dari pengelolaan kurikulum, semuanya. Lupa itu kan bidangnya MPI. Nah, MPI ini kan prodi yang menggabungkan dua hal, menggabungkan dua prodi, yaitu prodi tarbiyah dengan prodi manajemen. Tapi dari sisi manajemen yang paling dominan, paling mayor, pendidikan itu minor. Ya, contoh di prodi teknik itu ada manajemen teknologi industri. Padahal kalau kita tahu fakultas teknik itu kalau nggak teknik informatika, teknik mesin, teknik elektro, teknik apa sipil. Nah, ini ada prodi baru karena kebutuhan tuntutan zaman, ya, muncul prodi teknik industri, yaitu prodi yang di dalamnya menggabungkan dua, antara prodi teknik dengan prodi manajemen pengelolaan. Jadilah prodi teknik industri. Sama antara pendidikan dengan manajemen, muncullah manajemen pendidikan. Tapi core khususnya, special core-nya, kalau PAI ya pendidikan agama Islam, tapi tidak menutup kemungkinan dan harus membuka kemungkinan bahwa prodi PAI pun akan ngomong manajemen pengelolaan. Mulai dari manajemen gurunya sendiri, bagaimana meningkatkan kompetensi, bagaimana apa menjajaki kualifikasi, bagaimana pengelolaan kelas, bagaimana manajemen peserta didik, bagaimana manajemen di antara para guru sendiri, bagaimana manajemen kurikulum. Ya, itu lengkap semuanya. Prototipenya itu adalah di learning scenario. Ada di RPP. RPP itu adalah selembar kertas yang di dalamnya ada tulisan tentang kaidah manajemen, kaidah pengelolaan. Di satu lembar RPP, yang RPP satu lembar itu ya, yang kita ekstrak, yang kita simplifikasi itu ya. RPP tadinya sampai 10-15 lembar ya, kemudian diringkas menjadi cukup satu lembar ya, itu untuk memudahkan sehingga cukup pointers saja yang dicantumkan di RPP satu lembar itu. Makna RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu apa? Ya manajemen di situ, pengelolaan. Mulai KI-nya apa, KD-nya apa, KI-nya apa, mulai satuan pendidikan, durasi waktu, mata pelajaran, ya macam-macam, kemudian KI, KD, materi fakta, dan seterusnya. Kemudian pendahuluan ada persepsi, kemudian ada pembelajaran inti yang memakai 5M, ala K13, Kurtilas ya 5M itu apa aja. Evaluasinya ada C1, C2, C3, C4, C5, bahkan C6. Ya, tergantung kapasitas dan kemampuan satuan pendidikan yang ada. Semakin maju satuan pendidikan, maka pattern atau pola yang dikembangkan tuh ya rata-rata sekolah-sekolah unggul itu simple ya, yang nggak perlu berbelit-belit, yang tidak menyusahkan siswa dan gurunya. Yang repot tuh kan kalau sudah gurunya susah untuk menyampaikan, bagaimana murid menerima penyampaian pesan itu. Maka lakukanlah penyampaian secara simpel, secara sederhana, secara mudah dipahami oleh siapapun yang kita didik. Jadi untuk menjadi apa, untuk mengelola lembaga yang baik, maka ujung tombaknya itu adalah guru. Guru adalah ujung tombak. Makanya apa?
definisi operasional student centered itu pembelajaran berpusat pada murid itu ya, subjeknya tetap teacher centered. Yang namanya student centered itu sebetulnya yang menjalankan, yang mengelola itu siapa? Teacher centered. Orientasi guru berpusat pada guru. Maka untuk mencetak murid yang baik diperlukan seorang guru yang baik. Nonsen itu. Kalau gurunya nggak baik dari 20 siswa, ya gurunya nggak baik, yang baik mungkin cuma 1-2, yang lainnya ikut. Guru kencing berdiri, murid kencing, nggak tahu sudah, itu pepatah loh ya. Maxim pepatah itu bukan muncul secara kesepakatan tanpa ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sehingga sekali lagi, secara filosofi, student-centered learning, pembelajaran berpusat pada murid itu sesungguhnya adalah pembelajaran berpusat pada guru. Hanya sekedar menggeser sedikit peristilahannya, tapi lagi-lagi core-nya, yang jadi panglimanya tetap guru. Bagaimana proses pendidikan berjalan dengan baik dan evaluasinya berjalan lancar hingga menghasilkan output dan outcome yang luar biasa kalau gurunya tidak ini. Contoh yang paling gampang adalah program CI, cerdas istimewa itu, atau dulu disebut program akselerasi. Input siswa itu 120 up standar Wechsler. Intelijensi quotient-nya adalah 120 up minimal 120. Kalau input siswa peserta didiknya 120 standar Wechsler, mestinya gurunya di atas itu. Enggak, guru kan fasilitator, mediator. Iya. Itu karena ketidakjujuran kita. Terlalu memaksakan kehendak. Program CI, gurunya enggak CI. Kalau dites gurunya standar-standar aja. Makanya secara teoritis dari 1000 siswa itu hanya ada maksimal 2 yang cerdas, excellent. Ya, dari 1000 siswa kalau dites betulan, dicek betulan dalam satu klaster itu cuma 2. Bayangkan ada program yang akselerasi di situ, ya ini kan dari berbagai daerah. Perwakilan dari berbagai daerah di seluruh Mayapada ini kemudian dites, jadilah program, ya boleh-boleh saja. Nah, ini tantangan bagi lembaga pendidikan kita ya, apalagi lembaga pendidikan Islam ya, karena Bapak Ibu prodinya adalah pendidikan agama Islam, sehingga lembaga pendidikan Islam yang nanti akan diisi dengan SDM seperti Bapak Ibu ini yang harus mampu menyuarakan dan melakukan repetisi, karena pendidikan learning itu harus ada repetisi, ada pengulangan. Intinya di repetisi, pengulangan. Makanya nggak heran guru sering mengatakan saya ulangi sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi, yang suka mengulang-ulang dia guru. Bahkan menjadi ya kebenaran umum kalau istilah saya ulangi sekali lagi pasti itu diadopsi dari kebiasaan para guru kita di Indonesia sejak zaman dulu. Sehingga ya repetisi itu yang harus dikedepankan ketika mengajar. Baru kemudian berkembang pattern-nya. Yang gandol, yang enggak kompeten kemudian diremedi, yang sudah di atas normal itu di enrich, harus diperkaya ya, diakselerasi, dipercepat jalannya. Nah, anak-anak yang cerdas istimewa ini yang diakselerasi. Tapi secara statistik dari 30 siswa misalkan di satu rombel ada 30 siswa, yang C itu paling maksimal 2 itu sudah. Mana mungkin 2 mengalahkan yang 28 tadi. Yang 28 mestinya katakanlah yang down itu ada 15, kemudian yang mediocre itu ada 13 ya. Kemudian yang up, yang akselerasi yang C itu ada 2 ya, total 30 misalkan. Mana mungkin yang 2 tadi mengalahkan mediocre sama yang down tadi. Sehingga kemudian guru mengambil jalan pintas, ya sudah, alon-alon waton kelakon kata orang Jawa. Biar pelan, lambat asal tidak cepat. Ya, di mana-mana pelan itu tidak cepat. Ya asal selamat katanya. Tapi ya nggak bisa begitu. Sehingga pemetaan, Bapak Ibu sekali lagi ya, mempelajari filsafat pendidikan Islam ini, Bapak Ibu harus bisa melakukan taksonomi pemetaan, kategorisasi dari para siswa kita. Karena masing-masing siswa atau peserta didik itu memiliki gaya belajar berbeda-beda. Jangan sampai gaya belajar angsa
Bapak Ibu berikan treatment perlakuan gaya belajar, mau dijadikan sapi misalkan, bagaimana mungkin angsa yang bisa terbang kemudian dijadikan sapi yang nggak perlu terbang, yang penting bisa memproduksi ini ya, milkul yamin dan milkul simal ya, gaya belajar itu penting. Sehingga itu muncul di learning scenario, di RPP itu muncul itu, Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran inti itu harus termaktub itu gaya belajar siswa, ada yang tipe audio, ada yang tipe visual, ada yang tipe audio visual, ada yang nggak punya tipe sama sekali, nggak mau mendengarkan, nggak mau melihat, nggak mau mikir, maunya apa coba? Nah, coba itu harus diidentifikasi. Jadi lagi-lagi pertemuan pertama sampai keempat itu kan tidak sekedar berhenti di benak saja ya, harus Bapak Ibu aplikasikan, harus Bapak Ibu terapkan, dan Bapak Ibu eksekusi, laksanakan. Aplikasi dan eksekusi, coba itu bedakan itu dua hal itu ya. Sehingga apa sih untungnya, manfaatnya secara aksiologi kita belajar filsafat pendidikan Islam itu? Wah, itu cuman omong doang. Ya akan menjadi omong doang, berhenti di omong doang kalau Bapak Ibu nggak menerapkan. Contoh saya sekarang mengajar, saya tidak memakai mempergunakan teknologi ya, metode yang up to date sekarang harus pakai PowerPoint yang nggak ada powernya sama sekali, atau pakai metode apa-apa, enggak, saya klasikal aja. Tapi coba klasikal yang berbeda, tidak sekedar klasikal. Ya, coba perhatikan. Bapak Ibu survei aja. Di antara sekian murid kita, peserta didik kita, itu yang paling suka dengan metode yang bagaimana? Anak sekarang mungkin senang yang lari-lari ya, itu anak SD, anak MI, anak SMP, anak MTS, ya nggak semuanya suka yang lari-lari begitu. Beda lagi. Jadi ada proses yang harus didahulukan, ya, apalagi tingkat MA, SMK, dan Aliyah, itu sudah kognisinya yang harus dominan. Ya, kognisinya dominan. Kalau SMP itu adalah kognisi dan psikomotoriknya harus seimbang, ya. Sementara yang anak-anak MI, SD itu harus banyak gerak, kinestetik di situ. Sehingga muncul konsep gerak dan laku, belajar dengan macam-macam lah ya, itu ya, memang sesuai dengan usia mereka. Dan model pendidikan ini lazim ya, ada pedagogik, ada andragogik. Pedagogik itu adalah dari kata paeda. Pedagogik itu dulu secara asluhu, secara terminologis ya, dulu asal usulnya secara ontologis, ada seorang raja, dia punya anak kecil, hanya memasrahkan pendidikan pada seorang namanya peda. Si anak raja tadi dididik oleh anak kecil tadi, si anak raja kecil dididik oleh seorang namanya peda. Sehingga munculnya pedagogik, pendidikan untuk anak-anak kecil. Kalau andragogik, pendidikan untuk orang dewasa. Ukuran dewasa gimana? Ada yang mengatakan 17, ke atas itu dewasa. Bahkan World Health Organization, WHO itu menyebut dewasa itu pada 60 tahun dianggap dewasa, dianggap pemuda. WHO ya, WHO ya, kriterianya berbeda. Sementara kita kan, kalau kita akil balik itu yang menjadi masa transisi, dia fisik sudah mumpuni, balik, akal sudah menunjukkan kedewasaan, akil dia, ya. Kemudian di breakdowning, pada psikologi pendidikan ada masa masa ada sekian pentahapannya. Anal, anak kecil ya, itu sampai 2 tahun itu anal. Kemudian genital, di atas 2 tahun itu sudah mulai memainkan ini ya, organ ininya, genital, natural, sampai puber ya, puber itu ya, kita sering mendengar kata puber. Puber itu apa? Dari kata pubik. Pubik itu adalah ini yang ada di organ kita, itu pubik. Pubertas itu ukuran secara fisik ketika
sudah halaman depan dan halaman belakang sudah ditumbuhi rumput-rumput ya, itu sudah ada pubik di situ, puber. Ada adolescent, kedewasaan, umur 20 sekitar itu. Tapi lagi-lagi ini ya menjadi perspektif atau spektrum atau cara pandang saja. Islam jelas, ya. Islam itu jelas. Jadi pembagian usia itu ya kurun 7 tahunan, 7 tahun awal, 7 tahun kedua, 14, 7 tahun ketiga, 21, 7 tahun keempat, 28, 35, 42, 49, 5, 6, terus 63. Jadi 7 kali 9, 63 di penghujung usia sebagaimana yang kita pelajari bersama, bagaimana Rasulullah itu mengalami itu ya, dan menjalani itu. Jadi ini adalah bagaimana kita menerapkan penerapan kita di pertemuan pertama introduction, mukaddimah, pertemuan kedua itu tentang ontologi, dalam filsafat pendidikan Islam dalam perspektif ontologi, perspektif epistemologi, perspektif aksiologi sampai pertemuan keempat, ya. Dan ini sudah amat Bapak Ibu sudah mulai terbiasa dengan peristilahan ini ya, sehingga kita tidak lagi menjadi terkejut dengan apa yang berkembang selanjutnya, karena embel-embel pada name tag Bapak Ibu MPD itu ya, itu harus dipertanggungjawabkan. Ada transparansi di situ, ada akuntabilitasnya, responsibility-nya, ada independency-nya, ada clarity-nya. Clear, independent, clear, fairness-nya, kejujurannya. Itu diambil dari kinerja good university governance. Good university governance itu adalah menggabungkan antara good government dengan education, good education menjadi good university atau good school governance. Sekurang-kurangnya ada indikator dari mulai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, fairness, kejujuran, kemudian clearness, kejelasan, dan independensi, kemandirian. Itu adalah indikator-indikator dari kinerja atau performa yang harus ditempuh oleh sebuah lembaga agar dia layak untuk disebut memiliki good school governance, ya. Itu Bapak Ibu tentang hal-hal yang harus kita tidak sekedar ada di benak ya, hanya sliweran aja, hilir mudik di otak kita tanpa bisa diaplikasikan dan dieksekusikan. Itu tidak akan kunjung kalau tidak dua itu dilakukan, ya nggak akan kunjung pada destinasi terakhir, makosid, resolusi, last goal, target, sasaran, ya nggak akan sampai ke sana. Itu sekedar hampir 1 jam nih saya, mulai jam 10 tadi, saya mereview apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama sampai keempat ya, laki-laki terus begitu. Saya menyajikan dengan model belajar kita, diskusi kita seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mendengarkan saja, kemudian mencatat, karena kemana-mana seorang tulap itu harus membawa style, ya, membawa pena. Kebiasaan kita sejak kecil tuh yang namanya belajar tuh bawa pena. Iqra, bacalah, bil kolam di belakang dengan pena. Apa yang cara belajar kita adalah fasmi wa'ati, mendengar dan kita tulis di situ. Apa yang kita tulis, apa yang kita dengar kita tulis, apa yang kita tulis kita baca, apa yang kita baca kita kerjakan, terus begitu. Bila itu dilakukan berulang-ulang, direpetisi, muncullah kualitas. Kita dapat ilmu yang dari konvensional kita belajar, atau malam ya'lam, dari sesuatu yang min haitsu, yang dari arah yang kita tidak sangka duga sebelumnya. Yang kata orang disebut laduni itu. Padahal laduni itu ya ada prosesnya. Nggak ada tiban suddenly tahu-tahu dia jret, nggak mungkin. Impossible. Kecuali istisnanya, exception-nya, kecuali yang terjadi begitu. Walaupun kita nggak ngerti di belakang itu mungkin ayah ibunya yang tirakat, kakek neneknya yang tirakat, atau gurunya yang tirakat, banyak kisah tentang itu ya. Ada seorang kiai sampai puasa 35 tahun,
45 tahun, 15 tahun, 15 tahun, 15 tahun untuk keluarganya, untuk santri-santrinya, untuk muhibbinnya, sampai 45 tahun tirakat puasa kecuali hari tasrek. Ada ya sepuh seperti itu tidak perlu saya sebutkan, dan itu alhamdulillah dari keturunannya ada yang alim ya, dari santri-santri ada yang alim, bahkan dari muhibbinnya yang nggak pernah ketemu, hanya sekedar mendengar kisahnya saja kecipratan. Jadi laduni itu dari sisi Allah itu bisa kuasa Allah untuk memberikan kepada hambanya itu, entah lewat mana, entah via apa ya, itu kuasa Allah sudah. Kita nggak bisa menolak itu semua. Bahkan ada yang tiap hari siang malam nggak pernah lepas dari kitab ya, ujung-ujungnya nggak jadi. Ujung-ujungnya karena salah niat, intensi salah, arahnya kita itu, arah wajah ini tidak pada arah yang benar ya sudah nggak sampai. Apalah arti dari upaya ikhtiar kita kalau dibandingkan dengan ada yang seorang yang memang betul-betul ingin tahu diri ya, hanya suatu saat sudah ketemu Rabbul Alamin ya, dia menyesal 70 tahun banyak maksiat. Aduh sudah pesimis saja. Hanya ingat keburukan dan kesalahannya saja. Karena kasih sayangnya, coba lihat kamu, kebaikan kamu mana? Nggak tahu. Itu coba dilihat. Ayo kita timbang kebaikan kamu gara-gara melafadzkan kalimatul haqqin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Segala keburukan tadi kalah berat ya. Jomplang di kalimatul haqqin dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba, itu kalau nggak dari kisah para guru kita kan kita nggak ngerti kan, nggak akan sampai kemana kan. Ya, tapi sebaliknya jangan karena modal kita punya kita tahu duluan ya, kepedean tahu bahwa kalimatun hak ini akan mengalahkan segala maksiat saya, segala kesalahan khilaf saya. Wah, bisa jadi kita nggak tahu wallahu a'lam ya. Mendingan kita yang melakukan kebaikan karena al insan ya Abdul Ihsan. Jadi wajar manusia itu akan menghamba pada kebaikan. Artinya apa? Setiap didengungkan kebaikan itu sudah naluriah ya. Otomatis kita itu akan tergerak untuk melakukan walaupun kadang-kadang terjeda oleh tempo ya, terjeda oleh tempus waktu sehingga kita nggak kunjung segera melakukan. Tapi selagi ada niat itu sudah sampai pada kebaikan itu. Al-qadi baina haqqi wal fana, al-qadi baina haqqi wal batil. Jadi hak itu ya hak, wakul jal haqqu wa zauqal batil, minal batil kana zahuqa. Jadi yang namanya hak itu ya hak. Ada cerita. Kemudian muncul di dimensi atau disiplin siasat ya, kedoliman yang dikelola akan mengalahkan kebaikan yang tidak terkelola. Faktanya ada faktanya. Tapi kan fakta bagi orang per orang berbeda. Bagi orang yang memang sedang gandrung pada mengolah rasa, itu sudah dia akan menerima ing pandum, akan fatalistik, akan menerima di situ, tawakal di situ. Tapi seorang yang memiliki karakter yang progresif sekali, wah, ya mungkin itu betul. Nggak usah jauh-jauh ya. Sahabat Nabi dari 4 itu, Abu Bakar As-Siddiq, S. Umarul Faruq, Tabligh, ST. Utsman bin Affan, Amanah, STA. Ali bin Abi Thalib, Fatona, staff. Kanjeng Nabi Muhammad itu punya staff. Sempurnanya karakter insanul kamil itu Nabi Muhammad punya notion, punya head yang luar biasa terbimbing Allah, punya heart, emotion yang luar biasa, punya hand, motion yang luar biasa. Ketika tiga-tiganya itu dominan, insan kamil. Tapi jangan lupa bahwa karakter Nabi, sifat Nabi itu yang Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatona, yang staff tadi. Kanjeng Nabi punya staff. Ada sahabatnya Abu Bakar yang ya personifikasinya secara fisik kurus ya, sampai gamisnya tuh kalau bahasa kita sarungnya tuh sampai melorot ya. Kemudian ada tuduhan bahwa yang gamisnya menutupi mata kaki itu dianggap riya, jidal, sombong dan seterusnya ya. Seorang Abu Bakar ya nggak mungkin pasti melorot terus. Gimana sombong beliau yang luar biasa seperti itu. Karakter Sayyidina Abu Bakar begitu. Karakter Umar tegas ya, keras.
berkata dengan pedang, kamu sikat kamu, ya. Umar, Utsman, khalifah yang lebih gandrung untuk mengurusi Quran, karena beliau adalah pembawa Quran, hidupnya itu demi Quran. Ali yang fatona yang waduh luar biasa ya. Jadi sahabat Ali itu meskipun kuat di keilmuannya, tapi turunnya lebih tasawuf, ya, kuat sekali, gitu ya. Dua-duanya beliau tasawuf dan ilmu fikihnya ya, syariat secara kontentif, kemudian terliterasi dengan baik ya, sampai ke kita pada hari ini. Sehingga kita boleh memainkan peran salah satunya itu. Empat-empatnya nggak mungkin lah kita macam Abu Bakar, sekaligus Umar, sekaligus Utsman dan Ali, enggak lah. Mesti ada yang dominan di diri kita. Sama dengan kecerdasan ya. Howard Gardner itu setiap manusia punya 8 matra kecerdasan. Pasti ada 8 matra. Mulai kinestetik, spatial, verbal, ya, natural, intrapersonal, interpersonal, musical. Ada 8 itu. Ya. Kecerdasan matra, intelligency quotient. Semuanya ada, tinggal mana yang dominan. Oh, dari 8 yang dominan verbal, kemana-mana pinter omong ya, kemana-mana bawa keranjang isinya omongan, nggak pernah kehabisan omongan. Ada yang dominan kinestetik, Ronaldo, Messi, Taufik Hidayat, ya, itu kinestetik cerdasnya. Ahmad Dhani, Sebastian Bach, kemudian siapa lagi, Mozart, itu musical, baik sebagai composer, pencipta lagu atau pelantun suara atau penyanyi. Ada yang kinestetik sudah, musical sudah, spesial, cerdas, oh dia ruang, arsitek, prakoda, pilot, cerdas ruang. Intrapersonal, seorang pertapa, seorang pejalan salib, seorang salik ya, itu mampu mensolusi masalah sendiri. Intrapersonal, masalah sendiri. Interpersonal, persoalan persoalan orang yang mampu dia pecahkan dan seterusnya. Sama, ya. Cobalah identifikasi, kenali diri sendiri. Saya ini tipe pemikir, apa perasa, apa pelaku. Oh, saya ini pelaku dengan perasa, strong willing. Pelaku dengan pemikir. Oh, seorang yang kalau pemikir dengan pelaku biasanya, kalau pemikir dengan ini sensitif. Sementara pemikir dengan pelaku temperamen. Ya, temperamen itu kerjanya giat, pikirannya kuat. Kalau pikirannya kuat, hatinya perasaan kuat, sensitif. Perasaannya kuat, pekerjaannya kuat, strong willing, punya kemauan yang kuat. Yang rata-rata terwujud kemauannya itu. Strong willing. Seorang yang berkemauan kuat di situ. Sehingga ini nanti akan berkaitan dengan gaya belajar siswa. Termasuk gaya mengajar Bapak Ibu. Ada yang tipenya itu sedikit bicara, banyak bekerja. Guru itu mengajar. Ada yang banyak bicara, sedikit kerja. Ada yang tidak pernah bicara, banyak bekerja. Dan seterusnya. Ada yang banyak bicara dan seterusnya. Sehingga hal-hal yang semacam ini akan terus maaf ini kok berhenti ini. Halo? Lanjut, Pak. Ini kok gambarnya berhenti nih. Sudah, Pak. Ada. Sinyalnya kayaknya Pak Dokter. Sinyalnya kali, Pak. Tapi di sini kelihatan. Suaranya bagus. Saya pakai wifi nih. Mati ya wifi nih? Enggak, nyala, Pak. Ada. Mbak Ima? Nyala wifi? Bagus lagi Pak Dokter. Udah balik lagi Pak. Sudah. Oke. Udah bisa lagi. Saya ngomong nih ya. Bapak Ibu maaf kalau bosan ada yang interupsi Pak, cukup Pak. Terlalu banyak nanti. Sudah. Oke, sambung diskusi Pak. Baik Pak. Oke. Jadi ini adalah overview ya, nggak sekedar nggak sekedar introduction saja, tapi saya memandang secara overview namanya ya. Apa-apa sehingga Bapak Ibu nanti akan mencitrakan diri. Saya cocoknya ini sebagai seorang pengajar yang bagaimana? Seorang penyampai pesan itu yang bagaimana? Seorang dai itu bagaimana? Mengajak dengan cara apa? Ya, identifikasi dulu, kenali dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kenali dulu cara kita
baru kemudian kita mengenali cara calon audiens yang akan kita hadapi, yang akan menjadi objek dari penyampaian pesan kita. Ya, ini adalah keterampilan skill di sini, kemampuan di sini, ya, dan kepekaan di sini. Keterampilan, kemampuan, dan kepekaan di sini ketiga-tiganya jalan, terintegrasi. Eklektika itu menggabungkan yang positif-positif, namanya eklektika. Retorika, kata kalimat yang dipakai untuk mempengaruhi, menginfluensi orang lain, retorika. Eklektika, di benak ini kita menggabungkan hal-hal yang positif dari sekian konsep, kita ambil yang positif-positif. Di eklektik, dialektika, kita membenturkan antara yang positif dan negatif, antara hitam dan putih, antara positif dan negatif, antara yang setuju dan tidak setuju. Kita benturkan, itu dialektika. Muncullah sintesis. Tesis plus antitesis equal to sintesis. Jadi proses sintesa itu ya dialektika itu. Dialektika itu proses menuju sintesa. Sintesa adalah hasil akhir simultan, resultan dari apa? Dari tesa plus antitesa. Jadi peristilahan seperti ini kan sepertinya kan sederhana ya. Sering kita dengar ya, bahkan sering kita abaikan. Ya. Bapak Ibu harus terbiasa karena kita setiap hari itu menghadapi hal seperti ini. Fakta itu sudah ada di depan mata. Kita tidak kunjung memberikan nama pada setiap fakta yang kita temui. Setiap fakta yang kita dengar, setiap fakta yang kita lihat. Ya, kita dengar, kita lihat. Fakta-fakta itu enggak kunjung kita tangkap. Tidak diidentifikasi. Tidak dikonseptualisasi. Ilmiah itu menggabungkan apa yang kita dengar dan kita lihat menjadi apa yang kita pahami di otak. Itu ilmiah, scientific. Antara empiris dan rasional. Antara korespondensi dengan koheren. Ini bahasa-bahasa sehari-hari ya, Bapak Ibu jangan sampai lepas. Terbiasa akan kita diperdengarkan oleh banyak orang, apalagi Bapak nanti kepala dinas, kepala madrasah, kepala sekolah, kepala keluarga, macam-macam itu ya, butuh ya. Setidaknya kuliah S2 ini sehingga akan memperkaya, mengenrichment, konseptualisasi dan teoritisasi, dan konklusisasi, mengkonklusi, membuat kesimpulan, membuat natijah, membuat mafhum, ya, mafhum, natijah, kesimpulan, konklusi sama. Itu adalah hal-hal yang patut dan perlu kita tetap hunjamkan, ya, nggak jemu-jemu, kita repetisi terus, kita ulang-ulang terus, ya. Kita ulang-ulang terus, kita baca-baca lagi ya. Namanya kita menghafal itu, memelihara itu ya dengan perulangan tadi. Kita ulang-ulang terus. Kalau nggak diulang-ulang, sholat aja dikerjakan berulang-ulang, nggak cukup sekali loh. Sholat aja yang ibadah mahdoh, ibadah yang paling murni, mahdoh itu murni, suci. Yang utama, sholat itu dilakukan berulang-ulang. Content of course kita, core-nya itu di PAI itu ya di sholat itu. Kayak dalam sholat itu ada syahadatnya di situ, ada sholatnya, ada zakatnya di situ, ada puasanya, ada hajinya seperti yang kita diskusikan pertemuan sebelumnya ya. Ibadah paling lengkap ya sholat. Ibadah malaikat langit 1 sampai langit ke-7. Ibadah gabungan ibadah para malaikat, gabungan ibadah para rasul. Ya jadi sholat itu. Sholat, sholawat, satu akar kata ya. Kemudian zakar sama zikir ya. Berarti kalau ingat zakar, tidak ya. Kita lagi muzakir dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu memang perlu bagi kita untuk terus menggali, mengeksploitasi, mengeksplorasi, menggali terus, mengeksplorasi. Jadi studi kasus itu ya eksploratif. Bapak Ibu nanti kalau mengerjakan proposal tesis ya pendekatan penelitiannya kalau jenisnya kualitatif ya salah satunya ada yang case study di kasus, ada yang bisa dengan bibliografi, etnografi, grounded ya.
kemudian field research, studi lapangan, ya, ada macam-macam untuk pendekatan penelitian pada jenis penelitian kualitatif. Demikian Bapak Ibu, mohon untuk seperti biasanya, saya tunggu sampai jam 12 ini, yang belum mengumpulkan. Lepas dari jam 12, beda lagi nanti. Scoringnya akan beda. Karena waktu sudah saya sampaikan sejak awal. Pertemuan awal sudah saya sampaikan ya, jadi kebiasaan saya belajar mulai kecil itu di SD, SMP, dan SMA. Pulang sekolah saya baca yang tadi dan menyiapkan yang besok. Pulang sekolah saya baca yang tadi, menyiapkan yang besok. Menghafal nyaris nggak pernah, cuman baca yang tadi sama membaca yang besok, cuman gitu doang, itu aja cara belajar. Saya di SD, SDK, SMP, SMPK, Katolik. Coba, SMA baru negeri. Itu mempolanya, kedisiplinan itu. Mempola cara belajar kita, mempengaruhi gaya belajar kita, mempengaruhi cara bicara kita, mempengaruhi gaya bicara kita, cara berpikir kita, gaya berpikir kita, cara merasa kita, gaya merasa kita. Ya, cara mengajarkan hand ya, dan gaya mengajar hand sesuai dengan profesinya masing-masing. Itu namanya pattern pola itu ya karena terbiasa. Ala biasa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Ala biasa karena dipaksa. Ya, dipaksa, biasa, hanya bisa. Jangan hanya menjadi pemberi contoh, tapi jadikanlah contoh. Menjadi contoh itu lebih baik daripada pemberi contoh. Menjadi contoh lebih baik daripada pemberi contoh. Kalau menjadi contoh itu tanpa bicara, tanpa kata-kata, seperti Jet Li ya, tendangan tanpa bayangan ya, tahu-tahu tumbang aja musuhnya. Nggak ada, ini tahu-tahu bayangan doang, blok, shadow bayangan, pseudo bahasa Latin, pseudo science, ilmu yang semu, pseudo politik yang semu, shadow bahasa Inggris, pas pseudo tulisannya ya, pas pseudo bacanya. Jadi tendangan tanpa bayangan. Yang nggak pernah belajar, mana tahu-tahu punya jurus baru, tendangan tanpa alasan. Nah, coba ya. Jadi Bapak Ibu itu 11 plus 8 now. I hope that you all understand, and if not, you all together give me a question or your argumentation to reviews my opinion. So, silakan yang akan memberikan respon, tanggapan, saya persilakan. Pak Dokter. Monggo Pak Amro. Nih, luar biasa nih ya review dari materi pertama sampai keempat Pak Dokter. Tinggi, monggo. Bentar, sudah. Saya ada storing. Agak humming. Pak Dokter. Sampai up komputer tadi nih. Gini Pak Dokter, tadi seperti Pak Dokter sampaikan tadi itu bahwa untuk mencapai makosid tujuan apa yang telah kita pelajari, memang benar kita harus implementasikan, harus praktekkan, terutama di masyarakat. Masyarakat adalah tempat uji keilmuan kita yang terbaik, tempat yang paling sabar. Nah, jadi saya rasa kita nggak harus nunggu sempurna dulu baru terjun ke masyarakat, gitu. Seperti sebagaimana Nabi Muhammad ketika selesai menerima, begitu dapat wahyu, bukannya menyendiri tapi langsung terjun ke masyarakat. Jadi tahu apa problem masyarakatnya, gimana berinteraksi dengan masyarakat, seperti itu. Nah, jadi dengan mungkin nanti timbulnya persoalan, permasalahan itu, pasti akan mendapatkan solusi, dan itu yakin akan dapat ilmu baru,
Dan pengalaman adalah ya ilmu yang sangat berharga menurut saya. Gitu. Jadi Pak Dokter, memang betul harus kita praktekkan, kita implementasikan sehingga ilmu itu nanti bisa bermanfaat dan tidak hilang dari kita, karena mendarah daging dan limpit. Apalagi ini terkait filsafat, itu udah ngarah ke tasawuf kan gitu. Bagi kami guru PAI ini sangat penting sekali. Terus kemudian yang kedua, tadi Pak Dokter menyebutkan bahwa ada kiai yang terus puasa 15 tahun sampai 45 tahun, mungkin muasain muridnya, keluarganya atau anak-anaknya kan gitu. Ipin bahkan. Iya. Dalam arti gini, selama ini pengertian puasa terus menerus kan seolah-olah nggak boleh dalam sisi syariat. Kecuali hari tasrik ya. Iya, kecuali tasrik, betul. Kebetulan saya pribadi memang pernah menjumpai seorang kiai itu, ya ceritanya puasa terus gitu. Walaupun pergi kemana-mana puasa gitu. Itu memang pernah ketemu dan itu memang kayaknya bukan untuk konsumsi publik kalau saya lihat itu. Jadi bahkan dalam diskusi kecil ya sempat kita itu ya diberi penjelasan lah sama beliau. Gitu. Dan mungkin seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi. Dan itu memang kiai sepuh itu kayak melaksanakan seperti itu sehingga apa ya? Semacam petunjuk atau basirohnya tetap jalan beliau tuh selalu dapat petunjuk. Mungkin seperti itu. Mungkin termasuk mungkin bagian dari kok dapat ilmu laduni, mungkin tadi cucunya atau cerdas jadi orang hebat. Nah, mungkin karena ya amalan kakeknya atau bapaknya yang sedemikian rupa itu. Nah, mungkin seperti itu. Terus kemudian ini Pak Dokter, saya pernah ketemu seorang kiai. Ada lagi hal-hal yang perlakuan khusus sifatnya. Gitu. Jadi pernah saya dapat cerita, Kanjeng Sunan Ampel itu menciptakan suatu password untuk mengobati seseorang gitu. Ketika sakit, ada orang sakit. Seingat saya itu menyebutnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan harusnya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulillah gitu. Dan itu tidak boleh diganti, saya tanyakan itu tidak boleh diganti Mas, karena apa? Kalau diganti tidak mandi bahasa Jawanya. Seperti itu. Nah itu kayaknya juga yang tahu cuma kalangan-kalangan tertentu aja. Kebetulan saya ketemu beliau kiai yang mungkin ada sanad ke situ. Nah itu. Jadi seperti itu Pak Gor. Ini sekedar tambahan ini aja cerita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amrul Giono ya. Ada 3 hal. Yang pertama antara uzlah dan khutlah, learning by doing. Ada orang itu belajarnya itu dengan mengerjakannya, mengamalkan, dia itu sambil belajar. Ada cerita seorang ustadz, dia tuh waktu mondok ogah-ogahan, begitu pulang ke rumahnya sama orang tuanya disuruh menjadi pemangku pesantren, dia harus ngajar. Sebelum dia ngajar, belajar dulu. Jadi apa yang dia pelajari diajarkan. Sama dengan sa'i antara uzlah dan khutlah. Kapan harus menyendiri, kapan harus menyampaikan sesuatu kepada khalayak. Uzlah, khutlah. Uzlah, khutlah. Kapan harus di utara, kapan harus di selatan. Ya, biasanya para kiai yang lagi riyadhah itu dalamnya itu ada di sebelah selatan dari masjid. Kalau ada pesantren, rumah pengasuhnya di selatan, itu tandanya sedang uzlah. Tapi kalau sudah ketiban pulung dan harus menyampaikan pada masyarakat, rata-rata beliau akan pindah di sebelah utara masjid. Coba nanti perhatikan, Bapak Ibu ya, ini riset dari seorang kawan itu ada indikasi seperti itu. Jadi kita harus learning by doing, nggak apa-apa. Ya, ada orang tanpa mengerjakan langsung gifted dia, mendapatkan sesuatu tanpa dia mengerjakan. Itu yang pertama. Nanti kita diskusikan kembali ya. Kemudian yang masalah solusi, Bapak. Hati-hati, solusi juga harus berproyeksi pada resolusi.
Solusi itu adalah pemecahan, resolusi, pemecahan dan pemecahan akan sampai pada resolusi tujuan. Solusi itu pemecahan, resolusi tujuan. Sebaik-baik solusi yang berproyeksi kepada resolusi. Ini istilah baru tapi sepertinya seperti ada kaitan anagram ya. Anagram itu bolak-balik kata yang kemudian terhubung ya, yang tanpa sadar, tanpa sengaja kok ada kaitannya gitu ya. Jadi solusi yang berproyeksi pada resolusi. Uzlah boleh-boleh saja, tapi jangan lupa jangan uzlah selamanya, harus khutlah. Ada yang puasa sekian ya. Kalau kita telan mentah-mentah ya bayangan kita soim siam itu puasa makan, itu kan belum selesai kalimat itu Bapak. Bisa jadi sekian-sekian puasa bicara, puasa tidur, puasa ini, puasa itu, tidak bicara selain bahasa Quran. Ini belum selesai, Pak. Jadi selama 45 tahun, iya sih secara syariat kita akan tidak akan memberatkan pada umat ya. Kanjeng Nabi Muhammad mencontohkan yang bisa dipikul bebannya ya. Nggak mungkin kita diberi beban yang kita nggak kuasa untuk memikulnya. Bagi orang awam, itu khawatul khawas. Bahasa sekarang ulama khos gitu ya. Itu beda. Nanti riyadhahnya, tirakatnya berbeda. Dan tirakat paling tirakat itu apa? Tirakat untuk tidak maksiat. Tirakat puasa banyak. Apa maksiatnya orang puasa? Ada harapan. Ada pamrih di situ. Tirakat nggak tidur. Apa maksiatnya orang tirakat nggak tidur? Memikirkan hal-hal yang kadang-kadang terbesit ya. Terbesit, terlintas di benak. Jadi makna puasa tadi ini belum selesai kalimatnya ya. Ada yang puasa bicara kecuali bahasa Quran. Puasa tidak tidur sampai 1 tahun. Ada itu. Ya, jadi kalau kita lihat tirakatnya para pendahulu kita itu luar biasa, nggak kebayang ya kita bisa melakukannya. Kenapa beliau bisa melakukan? Karena ada gurunya. Ada yang mendampingi. Apapun kalau misal masuk wilayah thariqah nggak ada gurunya, nggak ada mursyidnya, ya syaitan nanti jangan kan. Kita belajar sendiri tanpa guru ya syaitan. Dan seterusnya. Jadi setiap amalia itu kan ada limitasi ya, ada requirement ya, ada petunjuk dan syarat-syarat untuk menjadi mukmin itu ya. Hudalinnas itu apa? Ya syarat untuk menjadi mukmin itu akan menjadikan petunjuk dan seterusnya ya, kita bisa alif lam mim dzalikal kitabul la raiba dan seterusnya itu kan setiap kalimat kan menjadi induk dari kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya jadi penjelasan dari kalimat sebelumnya. Seterusnya bertingkat bertahap di situ. Yang kedua, jadi yang pertama uzlah khutlah, learning by doing, kemudian solusi-resolusi, masalah puasa tadi ya, puasa itu masing-masing ya, kita belum selesai di situ. Dan kebetulan keturunan ke-7 dari Sunan Ampel. Yang kita sebutkan tadi itu keturunan ke-7 dari Sunan Ampel. Yang beliau puasa selama 45 tahun. Puasa apa? Ya kita harus kita harus sampai pada sumber informasi, key informannya itu mengatakan puasa apa. Ya ada sih puasa-puasa sunnah, ya puasa Daud, ya puasa semacam-macam itu. Nggak tidur sekian hari, sekian bulan, nggak bicara sekian hari, sekian bulan. Oh terus begitu. Karena apa? Ya memang itu tadi. Adinu riwayat. Kita ini kan apa kata kakek kita. Jadi bapak ini ada sekarang karena sebelum kita loh. Dan anak cucu kita tergantung kita. Itu sering disampaikan baik Gus Bahak, siapapun yang betul-betul adinu riwayat. Agama itu riwayat. Bersanad, musalsal. Sehingga kita tidak pernah terputus. Simpul-simpul ini tidak pernah terputus pada yang asluhu kita, sebelum kita. Sehingga sanad itu penting, referensi itu penting untuk menentukan preferensi. Pilihan kita atas dasar referensi. Pilihan atas dasar referen. Sanad.
Itu Pak Amrul ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang kembali menjadi apa yang saya tangkap tadi itu ya. Apa yang Makasih Pak Dokter. Oke, yang lainnya silakan. Pak Imam itu. Monggo Pak Imam Purwanto. Ya Pak Dokter, terima kasih atas waktunya. Setiap hari Minggu bertemu dengan Pak Dokter, saya selalu semangat ya, untuk mendengarkan materi-materinya karena yang telah disampaikan itu hampir mencidrai pemahaman saya. Apa yang dulu artinya saya ketahui, kemudian sekarang sama Pak Dokter diberikan pemahaman-pemahaman baru, itu hampir sesuatu yang memberikan pengalaman terbaik lah, salah satu pengalaman terbaik ketika saya mengikuti perkuliahan ini. Berbicara mengenai filsafat, Pak Dokter, sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan. Pengennya sih kalau Pak Dokter deket ini bisa kopdar, karena kelihatannya kalau diskusi langsung lebih menarik ini dengan Pak Dokter. Kita bisa ngopi Mengenai filsafat Pak Dokter. 4 jam Kalau kita bahas kan biasanya filsafat itu sebuah langkah dalam pencarian sebuah kebenaran dengan menggunakan argumentasi ataupun pencarian sebuah jalan keluar terhadap sebuah masalah. Dan itu juga merupakan hal yang sangat baik dunia pendidikan kita dengan diadakannya filsafat pendidikan. Hanya saja kadang ketika berbicara filsafat, yang saya bingungkan sampai detik ini khususnya, kebenaran itu ternyata tidak bersifat absolut, bukan sesuatu yang pasti kebenarannya itu. Artinya kebenaran itu khususnya dalam penyampaian filsafat itu justru menjadi kebenaran pribadi masing-masing, bukan menjadi kebenaran yang memang kita sepakati bersama. Karena memang kadang dalam beberapa hal ternyata kebenaran-kebenaran filsafat kan banyak yang tidak sejalan, tidak selaras dengan syariah, khususnya ilmu-ilmu usul fiqh ataupun fikih pada umumnya. Karena memang kita sudah bertaraf ke tasawuf, bukan lagi ke syar'i, kan seperti itu. Sampai satu waktu saya punya teman juga, artinya waktu itu sama-sama di pesantren, kemudian kebetulan ketika kuliah kita mengambil jurusan yang berbeda. Saya mengambil jurusan waktu S1 pendidikan bahasa Arab, dan teman saya mengambil jurusan filsafat. Itu pola kritisnya beda sekali ketika dia di pesantren setelah mengikuti perkuliahan di jurusan filsafat. Bahkan artinya yang dulu ketika di pesantren kita mempunyai prinsip mungkin sama di pesantren pada umumnya, sam'an wa ta'atan itu kan hal yang pasti pada kiai. Ketika sudah memasuki filsafat, tidak lagi hal seperti itu. Sam'annya iya tapi tidak taat. Artinya kan ini sudah melanggar ketentuan estetika mengenai usul fikih sendiri. Kalau ketika ada perintah, apalagi itu dari kiai, al-amrul wujub, wajib kita taati. Sampai satu ketika artinya pernah ada instruksi dari kiai, tidak diperkenankan waktu itu kebetulan ada pembangunan Alfamart pas pisan di depan gerbang, di mana itu artinya mengganggu perekonomian khususnya kantin-kantin yang ada di pesantren milik kiai kalau santri membelanjakan di Alfamart. Akhirnya diberikan instruksi oleh kiai untuk tidak belanja di Alfamart tersebut, dan teman saya karena memang tadi memiliki pandangan filsafat lebih, ini tidak baik instruksi ini dianggapnya. Karena memang artinya di lain sisi Alfamart ini juga dibutuhkan oleh masyarakat luar pesantren, karena ini kan di luar pesantren juga masyarakat membutuhkan, dan juga santri-santri yang kebutuhannya tidak ada di pesantren, otomatis banyak kebutuhan-kebutuhan yang bisa terpenuhi di Alfamart tersebut. Maka artinya kita tidak harus menyetujui hal yang memang tidak terlalu dibenarkan
Dianggapnya kan seperti itu. Itu karena memang memiliki pandangan-pandangan filsafat yang lebih. Itu contoh simpelnya artinya. Termasuk dalam hal-hal yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sampai detik ini khususnya mengenai filsafat itu sendiri. Ketika pencarian pembenaran, kalau saya biasanya menganggap filsafat itu pencarian pembenaran dengan dalil-dalil atau argumentasi yang memang untuk mencari solusi yang terbaik lah, mencari solusi yang terbaik. Tapi pandangan saya tadi Pak Dokter, ternyata pembenaran atau pencarian solusi terbaik itu setiap orang berbeda-beda. Kita dengan teman kita ataupun dengan guru kita bahkan berbeda dalam pencarian pembenaran itu. Nah, pertanyaannya, apakah filsafat itu memang bukan ilmu pasti yang memiliki satu ketentuan pasti terhadap sebuah pembenaran, atau memang filsafat itu ilmu yang diperuntukkan untuk individualisme yang memang mencari sebuah sifat keabsolutan, kepastian hukum sehingga dia semakin yakin dalam menjalani kehidupannya. Seperti itu Pak Dokter. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Ya, kembali pada introduction meeting dulu ya. Jadi kita harus secara mufradat Bapak. Filosofi. Filo cintalah, sofi kebijaksanaan. Jadi orang filsafat itu harusnya itu endingnya akan menjadi seorang pecinta kebijaksanaan. Bahkan kemudian ditambahi dengan penjelasan lain, al-hikmatun muntahal ilmi. Hikmah itu adalah puncak dari segala ilmu ya. Ya kan? Tidak heran kemudian Ibnu Athaillah kemudian mengumpulkan sekian hikmah menjadi al-hikam, itu kan gabungan eklektisasi dari sekian hikmah-hikmah yang sampai berapa itu kemudian jadi satu. Ada saran memang kepada santri-santri senior untuk menengok al-hikam ini. Karena rata-rata santri yang sudah level mu'alimin ya, hikam itu seperti dipukul ya, menohok diri sendiri. Ya, para mu'alimin ini, para asatid ini ketika belajar hikam itu kan seperti ditohok ya kita ya. Tanpa sadar kita memukul diri kita sendiri. Karena apa? Filsafat Barat itu mengajarkan kebenaran dimulai dari kebenaran empiris. Kalau kita hanya sekedar penyampaian saja, tapi jangan lupa kebenaran yang subjektif, objektif, empiris, rasional, saintifik, intuitif, dan absolut itu kita harus berangkatnya dari yang ujung. Kita mengakui dulu kebenaran yang absolut dulu. Apa itu kebenaran absolut? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimatul hakim. Imam ditaruh dingin. Itu kebenaran absolut itu. Ya, kebenaran absolut itu yang harus kita pegang dulu, baru kita berupaya untuk membuktikan kebenaran intuitif yang bagaimana, saintifik yang bagaimana, satu persatu nanti akan terkonfirmasi. Kalau kita dalam kacamata filsafat Barat, itu kan mencari kebenaran. Kalau orang-orang Islam yang beragama ini bukan mencari kebenaran al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmah. Hari ini aku sempurnakan, kebenaran sudah ada, tinggal meyakini saja. Dengan semakin kita meyakini itu satu persatu, kita akan diberikan ilmu oleh Allah. Jadi berangkatnya bukan mencari dari yang empiris, rasional, ilmiah, intuitif, dogmatis, enggak. Maka cara pandang kita, filsafat itu rupa-rupanya mirip tasawuf. Filosofi tadi dengan tasawuf ternyata sama. Hal kelembutan kebijaksanaan di situ. Mencintai kebijaksanaan. Dan jalan sufi itu para salik pasti adalah dia melalui jalan tarekat, thariqah, taroki. Ya, thariqah, taroki. Apa itu jalan? Jalan yang paling mudah, ringan di lisan, ya. Betapapun banyak orang mengatakan berat dilakukan,
Tapi itu satu-satunya pintu masuk kita untuk melalui meretas jalan itu apa? Tarekat toriko sesungguhnya. Toriko untuk apa? Tidak melakukan maksiat. Maksiat itu dari hal yang paling halus. Ceritanya Nabi Musa yang ditunjukkan jaring, iblis menunjukkan jaring. Kalau untuk orang awam, jaringnya gede-gede, itu pun masih bisa kecantol. Tapi untuk para ulama, jaringnya halus, nggak kerasa itu. Itu iblis yang bocorkan itu. Cerita tentang apa ujian atau cara menggoda iblis kepada Bani Adam atau belakangan Bani Nuh ya, sebagai Abul Bashar Thani ini. Dari jaring itu kita sudah dibocorin loh. Peluang dan ancamannya, kelemahan, kelebihan, trend watching ya, SWOT analisisnya, strength, weakness, opportunities, and threatennya itu ya. Kita dibocorin itu. Kita sedang menjalani apa yang dibocorkan kepada kita itu. Sehingga kita harus lagi-lagi ya, jembatan antara syariat, torikot, kemudian hakikat, baru ma'rifah, kita dikenalkan kepada Allah, dikenalkan siapa Allah itu ya melalui jalan itu. Tanpa itu nggak bisa. Imam Syafi'i, syariat tanpa hakikat ma'rifat tasawuf itu ya fasik, bodoh, kita dungu dalam bahasanya Rocky Gereng itu ya. Tapi tasawuf tanpa syariat zindik kok. Zindik itu yang mendekati kafir. Hanya masalah kebenaran, al yauma akmaltu lakum dinakum, udah ini sudah puncak. Jadi titik kulminasi yang hingga yaumil akhir deklinasi. Dari kulminasi puncak kebenaran di saat menjelang Rasulullah wafat, ini sekarang menuju ke akhir zaman itu deklinasi. Ya, keramatnya para wali mulai diambil, ilmu pengetahuan di seluas-luasnya diperoleh. Zaman kita dulu nggak ada nih, meeting HP begini nggak ada. Telepon rumah aja yang punya itu kantor-kantor resmi, televisi hitam putih, satu kampung yang punya satu, kulkas nggak ada yang punya, mobil ya satu desa yang punya satu orang, barang satu RT yang punya ada 10 rumah yang punya 8 rumah. Walaupun mobil bekas ya, mobil-mobilan ya. Udah berkembang terus ini teknologi, perbincangan tentang bagaimana mempermudah pekerjaan. Teknik itu mempermudah pekerjaan, instrumentalis. Teknologi, perbincangan logos, bahasa, pembahasan tentang bagaimana mempermudah, cara mempermudah pekerjaan itu teknik namanya. Fakultas teknik secara taksonomi bagian dari antropologi. Itu saya pernah ketemu guru besar dari Fakultas Teknik ITS itu ya. Dengan bangganya cerita, wah betapa tingginya, betapa sophisticated, betapa canggihnya ilmu teknik. Saya ingatkan, Pak, teknik ini di bawahnya antropologi, Pak. Antropologi di bawahnya ilmu sosial. Ilmu sosial di bawahnya filsafat sosial. Filsafat sosial induknya itu filsafat. Coba. Setelah tahu itu baru, oh gitu ya. Teknik loh ya. Yang teknik itu ada nuklir, ada kimia, ada elektro, ada arsitek, ada teknik kedirgantaraan. Waduh, teknik itu macam-macam. Apa? Oh, teknik itu ya bagaimana manusia ini memudahkan pekerjaan. Dengan apa? Ya teknik itu. Sehingga, ya lagi-lagi kembali, sering keblangsak kita ya belajar filsafat, yang tadinya santri yang baik-baik saja, belajar filsafat, udah mulai nakal ini. Santri beling ini. Ya kan? Faktanya kan begitu. Sudah mulai ninggal yang wajib-wajib ini. Harus kembali sudah, harus kembali. Nggak mau harus jam 12 di lonceng kita itu 12 itu 0, Mas. Itu 0 loh, 12. Puncak itu 0 lagi. Zero sifir. 1 divide 0. 1 dibagi 0 equal to unlimited power. Mendekati yang maha tidak terbatas. Keesaan Allah, tauhid 1.
divide kosong, kita mengosongkan diri kita, it is equal sama dengan unlimited power. Unlimited power itu siapa? Allah yang maha segala-galanya. La ilaha illallah, satu dibagi kosong, mengosongkan kita, sama dengan kosong, sama dengan tidak terbatas. Apapun dibagi kosong tidak terbatas. Apapun dibagi satu, ya apapun itu. Sering lihat All England? Sering lihat Wimbledon? Referee, wasit mesti love all play. Love all play. Kosong itu disebut love. Kosong play. I would like to introduce Taufik Hidayat in my left, Lindan in my right from China. Love all play. Kosong main. Kosong itu love. Sefir. Yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Jadi kecintaan seorang yang beriman itu ya nggak ada, sudah kosong, mengosongkan dari yang selainnya. Mengosongkan dari yang selainnya. Love, cinta, philo, sefir, zero, sefir, love, philo ini mirip-mirip ya. Agak seperti fenomena anagram ya, yang mirip-mirip hurufnya bertukar aja, tinggal tambah sisip kurang sedikit itu. Ya kosong udah. Tapi apapun itu, semua angka dimulai dari kata minal wahid, dimulai dari angka 1, titik sekalipun ya. Apapun ya, setiap surah itu min nutfatil wajib, dari 1 titik ya. Setiap gambar itu setiap gambar berasal dari 1 titik. Nuktoh. Dan setiap angka itu dari angka 1. 0, itu 0,1, 0,001. 1 wahid ini. Sama dengan kalau kita melihat orang lain ya, dengan sebelah mata, itu kan fi aini wahid ya. Makanya harus 2 mata dipakai, mata Adam dan mata hati, basiroh. Basiroh dan nur aini, basiroh, latifah, fuad, lubsir, nur aini ya, macam-macam ya, khofi, sampai nur aini paling dalam nurani. Jadi itu Bapak yang ngomong filsafat ya, terjerembab tuh ya sering ya, jangankan santri, mahasiswa, dosen-dosen yang sudah berusia ini ya, sudah menjelang masa senja itu ya banyak yang tergelincir itu. Makanya belajar tasawuf juga hati-hati, harus ada guru, jangan sampai fenomena Syekh Siti Jenar, Al-Halaj. Kita kan taunya itu dipeyoratifkan, dikonotasikan. Yang sesungguhnya terjadi secara hakiki kita nggak ngerti. Itu bukan wilayah kita. Ngomong wilayah itu masuk ke dimensi tasawuf ya, lapisannya yang sangat halus dan tergradasi begitu banyaknya ya. Sehingga untuk bagi orang awam, jangan kamu jangan belajar ini, bahaya ini. Sama dengan keseluruhnya Cak Nun kemarin ya, apa Quran, apa hadis, yang paling penting tuh akalmu. Aduh, banyak yang mengatakan ini tergelincir macam-macam. Kita nggak ngerti maksudnya Cak Nun. Tapi nggak ngerti juga apa yang menjadi kritikus terhadap Cak Nun. Kita nggak ngerti, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang kita tahu semuanya atas izin Allah. Kembalikan ke sana. Apa yang terjadi? Biidznillah. Hadza qadari. Biidznillah. Setiap detik, setiap ketentuan turun, qadarnya Allah turun, ya, itu meskipun ada ruang qada ya, tapi qadarnya Allah turun. Kalau qada kan azali ya, sudah azali itu, tapi kayak qadar ini kan tiap saat ya. Tiap detik ini ada qadar Allah, ya hadza qadari. Qadarnya ini ketentuan Allah turun tiap saat, tiap detik ini. Ya sudah, terima aja. Semua biidznillah, bi qudratillah, iradatillah. Dan seterusnya. Ada yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur
Muhammadur Rasulullah. Ya namanya bilisannya Pak Amrul tadi ya. Ada juga ijazah ihjabtu fi khazaini bismillahi terus seterusnya ya. Ihjabtu coba. Ada yang mengatakan benar ahjabu dan seterusnya. Ya karena bilisan beliaunya terimanya begitu, bukan esensi kalimatnya, kata-katanya, tapi di situ yoni, bahasa budaya yoninya, esensinya, substansinya. Kita tidak terikat dengan apa yang dilafatkan lafdinya, tapi apa maknanya di balik itu. Coba. Atau siapa? Kiai-kiai tempo dulu ya. Mbah Lim, Magelang ya, dengan pelunya. Jangan kayak Nabi Musa ada jedal kok. Sehingga kemudian Nabi Musa mengirimkan proposal pada Allah untuk mendapatkan juru bicara, kemudian Nabi Harun dipilih sebagai pendamping beliau untuk sebagai juru bicaranya. Tapi karena kita dapat dari yang, makanya jangan lihat lagi-lagi ini perdebatannya, ada positif negatif, ada kekuatan kelemahan, ada perspektif spektrum yang harus kita pilih. Ya sering ya kelakar-kelakar kemudian yang apalagi ngerti bahasa Arab ya, wah ini gimana sih dai kok bahasa Arabnya belepotan ya, mana masdar mana ini enggak ngerti ya kan, sama dengan ketika ngomong bahasa Inggris ya. Ini the base ini ya, misalkan berbasis pada base dibaca best, best dibaca base. Kalau best itu paling, base itu dasar. Basicnya apa? Tapi kita sering nggak sadar ngomong basicnya. Alah, secara pronunciation atau secara makharijul huruf keluar bukan basic, salah, basic. Kalau basic itu mencampur ada best terbaik dengan base jadi basic. Harusnya basic. Coba. Ini kan persoalan makharijul huruf kan, persoalan mufrad pronunciation kan, pronunciation yang seharusnya mengatakan begini kita keliru karena kita bukan native atau close to native, setidaknya close to native, mendekati atau native sendiri, native speaker ya, ada native speaker memang penutur asli, ada close to native, orang yang bukan native tapi mendekati cara bicaranya, dialeknya orang-orang native, orang-orang yang asli di situ. Kalau kita bahasa Arab belepotan wajar, kita bukan orang Arab. Tapi kan bisa dipelajari Pak untuk lanyah, untuk fluensi. Iya sih, iya. Sehingga ijazah yang kadang-kadang nggak sesuai itu kok lebih mandi, kok lebih mujarab, kok lebih memberikan efek, lebih efektif, memberikan pengaruh lebih. Ya itu tadi persoalan laki-laki sudah keyakinan di situ ya. Ada baca Yasin 41 kali setelah maghrib. Diberitahu itu oleh seorang kiai jam 6 sore habis maghrib. Setelah lagi baca habis maghrib nih, Yasin 41 kali. Pulang dia rumah karena tetangga. 10 menit sudah balik. Sudah Yai, sudah 41 kali. Baca Yasin, sudah. Bayangan kita Yasin kan mulai Yasin, wal Quran. Sampai habis kan. Cuma baca Yasin aja 41 kali. Karena yakinnya, coba baca kursi 111 kali. Ayat kursi, karena yakin kesampaian. Sama dengan orang tawaf, ada nenek-nenek tawaf itu pengalaman saya naik haji itu ya. Tawaf itu mestinya 7 kali itu menghabiskan waktu 10 menit. Lebih bahkan. Dia 1 menit selesai, ternyata tawaf itu Maqam Ibrahim di tawaf. 7 kali selesai. Iya kan? Karena nggak ada pengetahuan, tapi karena dia yakin. Ya walaupun secara syariat, waduh nggak bisa, tapi ya namanya syariat ya gimana lagi, ya Allah kok yang maha tahu, ya Allah orang yang tahu ya nggak sempat memberitahu, nggak ada lain kecuali dia mohon yang maha tahu, ya Allah maha tahu, ya Allah engkau yang maha tahu, ya Allah ampuni ketidaktahuannya dan ampuni saya yang tidak segera memberitahu sementara saya yang lebih tahu. Nah coba itu ya, sehingga ada negosiasi, tetap ada permohonan. Sebelum bermohon kita tetap istighosah. Istighosah itu kan pendekatan ya, approach ya, merayu-rayu dulu ya, watastaqi ya, merajuk dulu ya, berbisik dulu, baru kita munajat. Tapi semakin dalam dia,
paham itu, nggak keluar itu apa yang mau dimunajatkan, apa yang mau disampaikan ke Allah itu nggak keluar. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, cuman itu aja yang diucapin. Allahumma anta rabbi, Allah engkau yang maha mengaturku dan menciptakanku. Rabbi maknanya kan yang maha mengatur dan menciptakan. Sebelum menciptakan Allah sudah mengatur. Lah kalau sudah diatur duluan dari semua yang diciptakan Allah, ngapain kita bingung? Tinggal jalankan perintah, jauhi larangannya aja kan. Sehingga torekoh yang paling utama itu meninggalkan maksiat. Karena setiap yang menjalankan larangan itu pasti maksiat. Larangan dijalankan itu maksiat. Tidak menjalankan maksiat berarti apa? Dominan, kita lebih fokus pada menjalankan perintah. Kalau sudah sibuk dengan menjalankan perintah, lupa dengan larangan-larangan. Ini kok ringan ya, ringan di lisan, yang konon juga berat dilakukan, tapi akan mudah yang bagi siapa yang memang dikehendaki oleh Allah. Mantasya. Tudzillu ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Coba ini kan kalimat ayat ini kan apa? Hitam putih, kuasa, dikuasai, mulia, terhina, itu kan sekejap mata Allah itu. Biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dengan tangan kekuasaan segala sesuatunya akan bisa terjadi. Sehingga lagi-lagi puncak itu pasti nol, sifir. Puncak itu ya di nol, angka nol itu. Semakin merasa nol, semakin merasa menghunjam ke dasar bumi tanpa kita hajatkan, Allah sedang mengasihi, sayangi kita, diangkat ke kampung langit. Semakin kita merasa gede rasa kita ada di kampung langit, pada saat sama kita sedang dihunjamkan di dasar bumi yang paling dalam. Ya, seperti mana-mana hikam itu kan bolak-balik begitu ya. Makna itu dalam memaknai kehidupan itu ya bolak-balik, hati-hati begini karena ada begini. Di balik kelebihan itu pasti ada kelemahan, di balik peluang ada ancaman, di balik ancaman ada peluang, di balik kelemahan ada kelebihan, di balik kelebihan ada ancaman. Terus begitu polanya ya. Patternnya hikam itu kan begitu kan, kita diombang-ambing ya. Uzlah khutlah, ya. Taat maksiat, orang bisa taat gara-gara bermaksiat. Orang yang bisa maksiat gara-gara taat. Itu semua bisa saling sekejap mata itu. Ya, seperti membalikkan tangan, kekuasaan Allah itu luar biasa. Tidak bolehlah kita memisalkan itu dengan kamisli syai'un kan? Laisal kama. Kita tidak boleh mempermisalkan Allah dengan apapun karena Allah yang maha berbeda dari apapun. Ya, begitu Bapak Imam. Yang lainnya? Jelas. Ya Pak Dokter. Ya. Saya Didin Pak Dokter. Ini mengingatkan saya sebetulnya saya juga melihat ada teman yang konon kabarnya filsafatnya bagus, tapi ya itu misalnya adab-adabannya kurang bagus. Bahkan mohon maaf juga kadang ya kalau kata Pak Dokter pada pertemuan sebelumnya bahwa berfilsafat itu harus bersyariat dan yang paling pokok itu adalah sholat. Bahkan yang teman ini kadang justru meremehkan sholat. Nah, saya teringat pada misalnya, mohon maaf ini dari pengetahuan yang saya tidak banyak, sangat-sangat sedikit, saya melihat begitu luar biasa Imam Ghazali berdasarkan informasi, beliau seorang filosof sehingga luar biasa membantah tentang kesesatan yang sesat berfilsafat. Tapi begitu luar biasa, misalnya beliau ketika beribadah sampai dalam hal wudhu pun kan ada doa-doanya dari beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau seorang filosof yang luar biasa, tapi sebagai abid yang sudah sangat luar biasa juga. Nah, melihat kasus teman saya dan misalnya apa yang barusan diceritakan Pak Imam dan apa yang barusan disampaikan Pak Dokter, berarti betul-betul bahwa ketika berfilsafat ini harus ada mursyid yang menunjukkan
bahwa berfilsafat itu bukan seperti begitu. Justru harusnya tipologi Imam Ghazali misalnya, atau misalnya tadi tipologi hikam itu yang harus dilihat dan diamalkan, nampaknya begitu. Sehingga bagi saya mungkin ada agak kesimpulan bahwa ketika orang itu berfilsafat seperti begitu, nampaknya dia tidak memahami filsafat dengan benar, sehingga malah yang terjadi bukan bijaksana, tapi mohon maaf dalam bahasa agak vulgar mungkin tersesat. Dan pasti kalau tersesat, kata Pak Dokter, kan bukan di jalan yang benar, Namanya sesat ya di jalan salah. yang sesat. Prior analitiknya enggak masuk sudah. Ya, oleh karena itu ini tugas kita bersama, tapi kalaupun demikian, selevel saya kan jangankan doktor ya. Oleh karena itu pasti kalau ngomong atau kalaupun memberi penjelasan kurang didengar mungkin. Oleh karena itu mohon doa juga agar sampai kepada studi terakhir di bidang pendidikan formal, sehingga ketika menyampaikan apa yang disampaikan Pak Dokter ini nanti didengar juga. Demikian, terima kasih Pak Kiai. Ya, turun Pak Didin Jawa Barat nih, bagus sekali. Ya, sekedar statement, pernyataan, dan termasuk ekspresi kegelisahan ya melihat teman-teman semakin mendalami, menyelami filsafat, semakin tenggelam ya, karena itu tadi. Makanya saya punya komunitas filsafat, anak-anak muda yang ini ya. Ya, saya di pertemuan pertama ketika saya minta jadi pembina, satu, saya nggak mau kalau teman-teman meninggalkan sholat. Kalau ada pendapat bahwa semakin berfilsafat kita semakin asyik, mohon dimaklumi kalau kita lupa menjalankan sholat, saya nggak mau itu. Nggak mau saya. Bayangan kita kan pemikir ya. Belajar filsafat ini kan mengasah pemikiran. Aklun ya. Itu diasah setinggi mungkin, pinter argumentasi, layak dalam berdialektika, kemudian membuat logika, omongan yang bikin orang wah, ya, omongannya keren, omongannya jarang didengar orang, ya. Kalau pengen sesuatu yang jarang didengar orang, kentut aja jarang didengar orang, ya. Jadi yang Terus apa maksimal? ya itu tadi apa namanya, tetap ukurannya, mohon maaf ya, kita masuk dunia tasawuf ya, bahwa kemudian penglihatan kita ini orang yang katanya sufi kok nggak pernah kelihatan sholat ya. Ya nanti ini ada definisi-definisi berikutnya ya, dengan syarat yang bersangkutan nggak tahu kalau tajasud jadi 4 jadi 10, kemudian apa yang nampak di luar nggak pernah sholat. Asal yang bersangkutan betul-betul melakukan sholat, ketika ditanya enggak, saya ini. Jadi kan sampai ya, Bapak jadi kehebatan saya pasti itu wali ulo, bukan waliullah itu, wali syaiton itu. Orang ketika masuk dimensi tasawuf kan ada potensi kemungkinan seperti itu kan, diuji ya. Bahkan itu bukan ujian sebetulnya, azab itu. Hati-hati masuk ke sana. Ya sudah, pribadi ini di mana orang ketika tasawuf yang sejati, dia pasti pelaku syar'i yang sudah tuntas sudah. Nggak ada cerita seorang wali meninggal sholat, itu nggak ada. Wong wali itu pendengarannya, apa yang dilakukan, gerak hatinya itu dari Allah semua kok. Wali itu kan nggak mungkin meninggalkan kekasih. Para aulia, para kekasih itu meninggalkan kekasihnya Allah itu nggak mungkin. Wong dia sudah masuk ke lautan teofani, lautan ilahiyat, ya kan, samudra ilahiyat, sudah cintanya ke Allah terus. Ya cinta
orang awam begini, ujian bagi kita semua. Jangan ikuti yang di luar syariat itu, ikuti yang syariat. Udah ikuti syariat, nggak ada itu. Tangga-tangga menuju ke sana, sulam safina, sulam taufik, itu selalu menapaki jalan syariat. Kaki itu menapak syariat. Hati dan aklun kepala ini meskipun sudah hakikat makrifat, kaki ini, telapak kaki itu menapak jalan.